dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Kadita Aditya. Terus yang kedua ada Rehanisa Aditya. Saya sendiri Reza Krisnaulia, dan yang keempat ada Hafi Astono. Di sini kami akan membahas teori evolusi manajemen. Apa itu evolusi manajemen? Evolusi manajemen itu perspektif sejarah menunjukkan lingkungan untuk menginterpretasikan peluang dan masalah yang ada, dan ada 3 yang mempengaruhi organisasi dan praktik manajemen, yaitu kekuatan sosial, yang kedua kekuatan politik, dan ketiga kekuatan ekonomi. Tentang teori manajemen klasik. Apakah teori manajemen klasik itu? Teori manajemen klasik adalah suatu pendekatan dengan menekankan pentingnya unsur manusia seperti tenaga kerja dalam produksi. Perbaikan kondisi dan meningkatkan efisiensi akan menaikkan produktivitas dan keuntungan. Aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah itu ada 4 tokoh, yaitu F.W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Gunn, Harrington Emerson. Terus teori dari Frederick W. Taylor sebagai bapak manajemen ilmiah menggambarkan bahwa manajemen ilmiah diartikan dengan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi, serta efisiensi kerja organisasi. 4 prinsip dasar pendekatan ilmiah menurut Frederick W. Taylor. Yang pertama, mengembangkan metode ilmiah dalam manajemen. 2, lakukan seleksi secara ilmiah kepada karyawan untuk mengetahui kemampuan agar dapat diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan bagi karyawan. 4, lakukan kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja. Menurut Frank dan Lillian Gilbert, dengan pendekatan kepada efisiensi serta aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan pelatihan tenaga kerja dengan tujuan akhir membantu tenaga kerja mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Menurut Henry L. Gunn, pendekatan ilmiah yang terbesar darinya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal dengan Bagan Gantt untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi, dan scheduling produksi. Yang terakhir, dari Harrington Emerson, mempunyai 12 yang pertama, definisi tujuan yang jelas, gunakan akal sehat, secara aktif mencari nasihat dari orang yang kompeten, disiplin, perlakuan yang adil, mempertahankan catatan yang dapat diandalkan, segera, memadai, dan permanen, pengiriman atau ekspedisi, standar dan program, atau standar dan panduan, kondisi standar, operasi standar, instruksi tertulis, praktis dan standar, hadiah untuk efisiensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafi. Untuk Hafi, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan materi selanjutnya yang telah disampaikan dari Reza, yaitu kontribusi manajemen ilmiah, yaitu terdapat di dalamnya pertama meningkatkan produktivitas, kedua seleksi ilmiah dan pengembangan ilmiah para karyawan dapat meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, desain kerja yang dibuat memudahkan para manajer untuk melaksanakan fungsinya dengan baik dengan cara yang terbaik. Yang kemudian, manajemen ilmiah dengan pendekatan yang rasional dalam pemecahan masalah organisasi menciptakan profesionalisme di kalangan manajemen atau karyawan. Selanjutnya yaitu keterbatasan di dalam teori manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu kenaikan produktivitas tidak selalu diiringi dengan kenaikan pendapatan atau dalam kurung tidak stabil. Yang kedua, perilaku manusia yang bermacam-macam menjadi faktor salah satu penghambat dari
manajemen ilmiah tersebut. Yang ketiga, pendekatan rasional dalam kurung rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomi dan fisik saja dan tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan karena bersifat sendiri. Yang terakhir yaitu manajemen ilmiah cenderung mengabaikan keinginan manusia untuk kepuasan bekerja. Itu selanjutnya terdapat teori organisasi klasik yang disampaikan oleh beberapa para inisialis, yaitu yang pertama Henry Fayol, yang kedua Mary Parker, yang ketiga Herbert Simon, dan yang keempat yaitu Chester Ibnat, yaitu menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Menurut Henry Fayol sendiri yang biasa dijuluki Bapak Aliran Manajemen, ya, bahwa teori ini muncul karena adanya kebutuhan organisasi yang kompleks seperti mengelola sebuah pabrik. Dalam prakteknya, mengelola suatu organisasi harus mempunyai pola yang dapat dikenali, dipelajari, dan dianalisis atau terorganisir. Selanjutnya, menurut Henry Fayol sendiri, teori ini muncul karena terdapat adanya kebutuhan organisasi yang kompleks. Fayol juga merinci unsur-unsur fungsionalisme, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pemberian pemerintah, keempat pengkoordinasian, yang kelima pengawasan. 14 prinsip yang dimunculkan olehnya. Yang pertama pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi, penggajian, sentralisasi, hierarki pemerintah, persamaan stabilitas staf, inisiatif, esprit de corps. Selanjutnya yaitu Max Weber mengembangkan teori birokrasi, yaitu yang mengembangkan teori birokrasi. Teori birokrasi sendiri adalah organisasi dengan struktur formal, yaitu yang secara resmi digunakan untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Selanjutnya kontribusi dan keterbatasan teori organisasi klasik. Kontribusinya yaitu dapat diterapkan pada setiap jenis kegiatan. Yang kedua, memberikan prinsip bagi para manajer, dan ketiga, sistemasi dalam suatu perkumpulan tersebut. Keterbatasannya yaitu teori ini hanya cocok bagi para manajer yang ingin mempertahankan otoritas formalnya saja dan kurang merespon lingkungan yang tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga, ada aliran hubungan manusiawi. Yaitu aliran ini muncul karena adanya ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Terdapat dua tokoh penting dalam aliran hubungan manusiawi, yaitu Hugo Münsterberg dan Elton Mayo. Selanjutnya ada studi Houghton, di mana studi ini dilakukan dari tahun 1920 hingga 1930 dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan mengenai produktivitas dengan kondisi studi. Efek dari studi ini yaitu memperhatikan manajemen dapat meningkatkan semangat kerja serta kelompok informal yang berpengaruh positif dalam produktivitasnya. Selanjutnya ada kontribusi dan keterbatasan pendekatan dengan hubungan manusiawi. Pertama, ada kontribusi yang terbagi menjadi dua, yaitu pentingnya kebutuhan sosial, proses dalam kelompok. Yang kedua yaitu keterbatasan yang dibagi menjadi dua, yaitu konsep manusia sosial tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh perilaku manusia. Kedua, adanya faktor lain selain faktor sosial yang mendorong presentasi kerja. Pendekatan ilmu perilaku yaitu menggunakan konsep ilmu sosial, psikologi, dan antropologi yang dapat menjelaskan perilaku manusia itu sendiri yang dapat didorong dengan
mengaktualitaskan dirinya yang terlalu rumit untuk dilaksanakan seorang manajer. Yang terakhir, yang selanjutnya itu ada aliran ilmu manajemen yang terdiri dari teknik riset, operasi, dan manajemen sains yang dikembangkan oleh tim riset dari Inggris yang kemudian ditiru oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada model OR yang dikembangkan seperti merencanakan proyek, teori antrian, dan masih banyak lainnya. Kontribusi dan keterbatasan pendekatan kuantitatif, yaitu kontribusi yang menghubungkan model kuantitatif yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian. Yang kedua ada keterbatasan, yaitu kurangnya memberikan perhatian terhadap hubungan manusia dalam suatu organisasi yang hanya memberikan penekanan pada aspek organisasi yang ditangkap dalam angka, kehilangan arti penting hubungan antar manusia. Selanjutnya ada 5 aliran manajemen modern, yaitu ada pendekatan sistem, situasional, hubungan manusiawi, dan integrafis. Pendekatan sistem yaitu pendekatan yang menggabungkan sub-sub sistem yang saling berkaitan, serta organisasi sebagai suatu sistem dipandang secara keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Selanjutnya dapat dijelaskan dan dapat dilihat pada presentasi berikut. Ada model sistem yang saling memberikan hubungan antara lain antara input, proses transformasi, dan output. Selanjutnya ada konsep penting pendekatan sistem, yaitu subsistem, sinergi, sistem terbuka dan tertutup, batas sistem, arus, dan umpan balik. Pendekatan situasional yaitu pandangan bahwa teknik manajemen yang paling memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi akan memiliki berbagai ragam dalam situasi tertentu. Tugas manajer yaitu mencari teknik yang paling benar untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu. Selanjutnya ada pendekatan hubungan manusiawi baru, di mana pendekatan ini perilakunya mengatakan bahwa manusia berusaha mengakualitasikan dirinya sebagai prinsip manajemen yang dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua ada kontributor yang dapat dijelaskan oleh beberapa ilmuwan seperti Edward Dimick, Thomas J. Peter, dan Robert H. Waterman, William Auchi. Selanjutnya Pendekatan oleh Raihan Nisa. Oke, maaf. Pendekatan integratif. Pendekatan integratif itu ada pendekatan sistem yang melihat dari pengaruh lingkungannya dan pendekatan situasional yang melihat dari situasi yang dihadapinya. Sehingga melahirkan 3 sisi, yaitu sisi klasik, perilaku, dan kuantitatif. Dan pada akhirnya menghasilkan manajemen yang efektif dan efisien. Contoh kasus, kita sekarang mau membahas tentang pengaruh dari virus corona dalam perekonomian di Indonesia. Coronavirus sendiri bermula dari Wuhan, Cina, yang menyerang saluran pernafasan manusia. Tingginya masyarakat yang terinfeksi sebanyak lebih dari 300.000 orang dengan tingkat kesembuhan mencapai 290.000 orang, dan yang meninggal lebih dari 12.000 orang mengakibatkan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian di Indonesia. Yaitu pengaruh virus corona dalam perekonomian di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini tertekan sebanyak 2,1%. Yang kedua, konsumsi sebesar 60% dapat menumpang ekonomi. Sayangnya, karena adanya corona ini menurunkan angka konsumsi karena masyarakat yang drop dan adanya ketidakpastian dan investasi yang ikut melemah. Karena menurunnya konsumsi masyarakat itu, perusahaan yang harusnya memproduksi banyak, tapi karena adanya corona, menurunnya kebutuhan produksi sehingga suatu perusahaan tidak membutuhkan banyak karyawan dalam memproduksi dan tidak sanggup membayar gaji. Sehingga terjadi PHK dan dirumahkan. 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara. Jadi, kalau negara itu mendapatkan pendapatan yang cukup besar dalam bidang pariwisata dan transportasi, khususnya bidang penerbangan. Lebih dari 12.000 penerbangan dibatalkan dan adanya pembatasan pariwisata yang menurunkan pendapatan negara. Banyaknya usaha-usaha dan kegiatan kerja kantoran terhambat sehingga adanya penurunan penghasilan. Di Indonesia dinyatakan berhasil menangani corona dan berada di posisi yang ke-6 dari 190 negara lainnya. Karena jumlah meninggal di bawah angka 12.000 orang dan pertumbuhan GDP-nya di bawah
berkurang min 5%. Karena Indonesia tidak melakukan lockdown dan mematahkan perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga perekonomian bisa tetap terus berjalan. Apa yang pemerintah lakukan? Pemerintah berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3%. Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan mendorong industri pariwisata dan insentif penurunan harga aftur. Insentif yang diberikan pemerintah berupa diskon 3-40% pada maskapai penerbangan, perhotelan, dan perjalanan termasuk juga banyak dari pariwisata lainnya. PSBB diberlakukan. Pemerintah menjalankan PSBB karena sadarnya akan ketidaksiapan negara Indonesia melaksanakan lockdown. Terakhir, memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas dan ekonomi untuk masyarakat pendapatnya terdapat seperti peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan fleksibilitas kartu pekerja, hingga bantuan tunai lainnya. Ada juga pemerintah menyiapkan dukungan bagi usaha melalui koordinasi erat BI dan OJK dengan perbankan nasional. Memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial ekonomi agar dapat menjaga konsumsi masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan terhadap perusahaan umum seperti meningkatkan pemesanan bulog untuk kegiatan PKH, bantuan sosial pemerintah terhadap warga miskin. Dengan menambahnya pemberian jatah beras terhadap warga miskin sehingga kegiatan antara masyarakat, perusahaan beras, dan petani beras terus berputar. Dari sekian banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dan dalam menjaga perekonomian di Indonesia, maka masa pandemi ini sangat luar biasa. Pemerintah mampu memanage perekonomian dengan sangat baik. Karena itu kami mengangkat tentang masalah ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia berhasil dalam menangani kasus pandemi corona ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Nisa. Terima kasih juga buat HP dan Kak Dita. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Sekian dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.